Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan seizin Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan tetap terjaga, terlindungi, dan terus berada dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun kami, menguatkan kami untuk bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Protestan Bersatu dengan Kepausan. Ayat intinya diambil dari Wahyu 17 ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Keterangannya, ketika kita mendekati krisis terakhir, maka itulah saat penting bahwa keselarasan dan kesatuan harus ada di antara perkakas-perkakas Tuhan. Dunia dipenuhi dengan pergolakan dan peperangan serta perselisihan. Namun di bawah satu kepala, kuasa kepausan, maka orang-orang akan bersatu untuk melawan Tuhan dalam diri saksi-saksinya. Apakah yang telah menyebabkan kerajaan ini memperoleh kuasa ini? Protestan, suatu kuasa yang pada pihak lain mengaku memiliki roh dan pembawaan seekor anak domba dan bersekutu dengan sorga. Di pihak sini, ia berbicara dengan suara seekor naga. Ia digerakkan oleh suatu kuasa dari bawah. Mereka seia sekata, akan ada ikatan persatuan yang menyeluruh, suatu perpaduan raksasa, suatu persekutuan kekuatan setan. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Begitulah dinyatakan kesewenang-wenangan yang sama, kuasa menindas terhadap kebebasan beragama, kebebasan menyembah Tuhan sesuai dengan keyakinan, sama seperti yang dinyatakan oleh kepausan. Ketika pada masa yang lalu ia menganiaya mereka yang tidak mau menerima upacara-upacara keagamaan dan perayaan-perayaan Roma. Dalam peperangan yang akan berkecamuk pada akhir zaman, akan ada persatuan melawan umat Tuhan, yaitu suatu kuasa kejahatan yang telah murtad dari kesetiaan terhadap hukum Yehova. Dalam peperangan ini, hari Sabat hukum keempat akan menjadi pokok persoalan yang besar. Sebab di dalam hukum hari Sabat, sang pemberi hukum itu memperkenalkan dirinya sebagai Khalik langit dan bumi. Melalui 2 kesalahan besar, yaitu kebakaran jiwa dan kesucian hari Minggu, setan akan menjerumuskan orang-orang ke bawah penipuannya. Sementara yang pertama tadi meletakkan dasar-dasar spiritisme, yang kedua menciptakan ikatan simpati kepada Roma. Protestan di Amerika Serikat akan paling jauh merentangkan tangannya melintasi lautan untuk memegang tangan spiritisme. Mereka akan melampaui jurang pemisah untuk berjabat tangan dengan kuasa Roma. Dan di bawah 3 serangkai ini, negara ini akan mengikuti jejak Roma dalam menginjak-injak hak asasi keyakinan. Protestan bersatu dengan kepausan. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan, apabila kuasa-kuasa dunia bersatu menyerang umat Tuhan, apabila kuasa-kuasa di dunia bersatu padu dengan ikatan yang sangat kuat untuk menyerang para pemelihara hukum Tuhan, untuk menyerang umat-umat Tuhan yang memelihara hari Sabat hari ke-7, maka dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, tidak ada solusi lain, tidak ada cara lain bagi umat-umat Tuhan selain daripada berdoa, berserah, dan terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya dengan kuasa Tuhan saja yang akan menyanggupkan kita untuk tetap bertahan teguh, untuk tetap berdiri teguh, mempertahankan iman yang kuat, walau apapun ancaman yang dunia berikan bagi umat-umat Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, panggilan pada pagi hari ini diberikan kepada kita. Akan datang waktunya seluruh kekuasaan dunia akan bersatu.
bersatu untuk menentang Tuhan dan agen-agen Tuhan. Untuk itu, tidak ada cara lain. Umat-umat Tuhan, mari kita bersatu padu, terus datang lebih dekat kepada Tuhan, terus menyelidiki kebenaran firman Tuhan dari Alkitab dan Alkitab saja, terus dengan tekun berdoa kepada Tuhan dalam doa pribadi dan keluarga, sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika waktunya tiba, kita akan siap bukan karena kita sanggup, tapi karena Tuhanlah yang menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan, kebenaran firman-Mu mengingatkan kami. Kuasa dunia akan bersatu menyerang umat Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kiranya Allah yang Maha Baik memberikan kepada kami persatuan kesatuan, dan kami semuanya bisa lebih dalam mengerti akan kehendak Tuhan. Kami rindu akan mempelajari lebih dalam akan firman-Mu. Kami akan bertekun dan lebih sungguh-sungguh lagi dalam doa dan penyerahan kepadamu, sehingga apabila waktunya tiba, krisis demi krisis akan kami alami, kami tidak akan goyah, bukan karena kami sanggup, tetapi kuasa-Mu lah yang terus menyanggupkan kami. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami mesrakan hidup kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja, berkat, rezeki, kesehatan, kesempatan yang dipercayakan dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu. Kami lebih siap lagi dipakai oleh Tuhan, mengizinkan Engkau berkarya dalam kehidupan kami, memakai kami menurut apa yang Kau pandang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.